Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kaum muslimin menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, yang di dalamnya terdapat rahmat, ampunan bagi umat manusia yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya menyadari sepenuhnya, setiap tahun Allah menyediakan Ramadan bagi kita untuk menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, sebagaimana yang Allah gambarkan di surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa takwa adalah tujuan akhir dari madrasah Ramadan. Namun ternyata selain ketakwaan, Allah ingin menempa kita beberapa hal penting selama menjalankan bulan suci Ramadan. Saya mencatat dan merenungkan, ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran serta hikmah datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama, bahwa Ramadan ternyata mengajari kita tentang arti optimisme. Bahwa setiap hari kita melakukan sahur, setiap hari pula kita menantikan datangnya maghrib. Setiap hari kita menahan lapar dan dahaga, tapi di akhir hari, di penghujung hari, kita bergembira-ria mendapati waktu berbuka dengan masuknya waktu maghrib. Ini adalah gambaran betapa Ramadan menyediakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga tentang optimisme kepada kita kaum muslimin. Bahwa betul dalam kehidupan ada suka, ada duka, ada kesulitan, namun akan berakhir dengan kesenangan. Dan ini ternyata diperkuat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan mengajari kita bahwa setiap masalah pasti ada ujungnya. Setiap ujian pasti ada akhirnya. Sehingga berpuasa di bulan Ramadan adalah cara Allah menempa kita untuk membangun optimisme yang besar dalam meniti kehidupan yang penuh dengan ujian. Itu adalah pelajaran pertama yang dapat kita ambil ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Optimisme. Kita akan selalu menantikan datangnya maghrib. Ibu kita selalu berbelanja setiap hari. Para perempuan pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok bagi keluarganya berbuka di waktu maghrib. Ini adalah gambaran lagi-lagi optimisme. Termasuk ketika kita sudah berpuasa selama sebulan penuh, Allah kemudian menghadirkan hari kemenangan yang bernama Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Selama kita berpuasa 29 atau 30 hari, kita pun optimis bahwa akhirnya kita akan merayakan hari kemenangan. Inilah optimisme yang sedang dibangun melalui madrasah Ramadan. Yang kedua, ternyata Ramadan tidak hanya menghadirkan rasa optimisme dalam setiap hati orang beriman. Namun Ramadan juga mengajari kita tentang nilai kedisiplinan. Setiap muslim yang berpuasa pasti akan sahur pada waktunya dan juga akan berbuka puasa pada waktunya pada saat maghrib tiba. Tidak ada satupun orang yang berani melanggar untuk meneruskan sahurnya meskipun waktu subuh sudah tiba. Atau tidak ada seorang pun yang berani berbuka mendahului datangnya waktu maghrib. Ini adalah arti kedisiplinan, bahwa ternyata disiplin adalah salah satu nilai yang Allah ajarkan kepada seorang muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Selain optimisme dan juga kedisiplinan, maka Allah menyediakan madrasah Ramadan bagi kita untuk bisa membangun kebersamaan. Kebersamaan yang saya maksud bahwa ternyata segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat kita lakukan bersama-sama. Baik oleh kaum muslimin yang ada di belahan bumi timur maupun kaum muslimin yang ada di belahan bumi barat. Semuanya serempak melakukan proses sahur, menahan lapar dan dahaga, kemudian melaksanakan berbuka bersama-sama. Ini adalah arti kebersamaan. Dan ternyata kebersamaan inilah yang harus kita bangun. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi COVID. Sebuah pandemi global yang tidak hanya dihadapi oleh negara tercinta Indonesia, tapi hampir seluruh negara-negara di dunia ini menghadapi masalah yang sama. Dan tentu saja ketika Ramadan ini kita maknai
sebagai sebuah madrasah yang mengajari kita tentang optimisme, kedisiplinan, dan juga kebersamaan. Insya Allah pada akhirnya kita akan bisa melahirkan empati dan kepedulian kepada orang lain. Kita bisa merasakan rasa lapar yang sama. Kita bisa menghayati kesusahan yang sama. Kita bisa juga merasakan keterbatasan yang hari ini juga dihadapi oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan yang dipenuhi dengan rasa keprihatinan, akan mampu menggiring kita pada sebuah suasana kekhusyuan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena tentu saja Ramadan bukan hanya menyuruh kita untuk berpuasa, tapi ada kesempatan lain yang harus kita lakukan. Tilawah Quran, bersedekah, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, dan termasuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tentu ini adalah kebaikan dan ibadah yang harus kita tanamkan selama di bulan suci Ramadan. Dan akhirnya saya berharap mudah-mudahan bulan suci Ramadan kali ini menjadi Ramadan terindah dalam hidup kita. Bulan suci Ramadan kali ini menjadi Ramadan paling bermakna dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada akhirnya Ramadan akan memiliki makna pada saat kita memiliki kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang, jiwa-jiwa yang menang, menahan lapar, dahaga dan juga hawa nafsu, sekaligus menjadi bangsa yang menang melawan COVID-19. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.